Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aji Tobriansa. Saya calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Sumbawa Barat, SMKN 1 Taliwang. Jadi pada hari ini, sesi ini saya akan melakukan pra-observasi kepada rekan sejawat, guru sejawat saya di sekolah, yaitu Bu Yati Yuwanda. Di mana Bu Yati Yuwanda ini adalah guru bahasa Inggris di SMKN 1 Taliwang. Siang Bu Anda. Siang Pak Ajit. Gimana kabar Bu Anda? Alhamdulillah baik. Bapak Ajit gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sama sehat juga. Iya. Gimana aktivitas belajar mengajarnya di kelas? Alhamdulillah lancar ya Pak Ajit sampai sekarang, cuma agak sedikit capek karena full jam pembelajaran. Oh ya, full ya? Iya betul. Sekarang Bu Anda mengajar di kelas berapa? Saya mengajar di kelas 10 semua jurusan. Untuk observasi kali ini, pra-observasi kali ini, kira-kira Bu Anda ingin diobservasi di kelas mana nantinya? Rencananya saya kebetulan besok ya. Pak Ajit, saya mengajar di kelas 10 TJAT 2. 10 TJAT 2 ya? Iya betul sekali. Oke Bu Anda, Ya. kira-kira aktivitas pengembangan nanti di belajarnya apa yang ingin dikembangkan? Jadi ada 3 ya Pak Ajit ya. Jadi aktivitas pengembangan yang ingin saya kembangkan di situ ada pengetahuan, ada keterampilan, ada pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan KSE. Yang di sini aktivitas pengembangan dalam pengetahuan itu saya ingin siswa itu mampu menganalisis, mengidentifikasi, mencari tahu tentang apa sih teks announcement itu, teks pengumuman ya. Terus Ya. diferensiasinya nanti di bagian apa mungkin? Diferensiasinya di bagian diferensiasi produk Pak. Produknya? Ya betul. Jadi mereka akan saya bagikan menjadi 4 kelompok nanti. 3. Nanti ada yang bikin announcement dalam bentuk video, ada yang bikin dalam bentuk audio, dan ada juga yang bikin dalam bentuk teks gitu, tulisan. Berarti fokusnya ke produk dulu ya, untuk Ya. konten dan proses. Ya itu berjalan saja nantinya ya. Betul. Kalau KSE-nya seperti apa nanti? Kayaknya nanti di awal itu diisi dengan berdoa. Soal, Ya, seperti itu kan termasuk KSE juga ya. ya. Ada lagi yang ingin dikembangkan? Itu tadi yang keterampilan. Keterampilan. Kalau keterampilan iya betul, tadi dengan membuat teks itu bisa kita masukkan dalam proses pembelajaran dari diferensiasi juga. Jadi siswa itu mampu membuat teks pengumuman dan bentuk audio, video, dan satu lagi tulisan ya, seperti itu Pak Ajit. Luar biasa tujuannya. Kira-kira nanti setelah mengajar, ukuran keberhasilan dari tujuan tadi, kira-kira dari Bu Anda gimana gambarannya nanti? Kalau ukuran keberhasilan itu sendiri, kalau saya bisa dari 1 sampai 10 angkanya ya, semoga bisa di angka ke-8 Pak Ajit, karena memang waktu awal banget waktu proses pembelajaran itu pernah saya bahas tentang announcement dan mereka sangat tertarik dengan teks ini gitu. Materi ini. Ukuran ke-8 ini kira-kira gambaran skala 8 itu seperti apa nantinya? Apa Ya. siswa dapat apa gitu, bagaimana? Iya betul. Tentunya siswa itu sudah mampu. Kan siswa zaman sekarang itu kalau soal teknologi itu pasti bagus banget ya. Jadi mereka bisa mengedit video itu dalam bentuk bisa menggunakan capcut atau apa ya? Biasanya Filmora dan lain sebagainya. Nah, mereka juga bisa di situ tuh bisa mereka tuh bisa juga berbicara gitu. Memperkenalkan iklan apa sih yang akan ditampilkan di dalam video yang akan mereka buat, seperti itu Pak Ajit. Oke, berarti luar biasa tadi ya. Iya. Keberhasilannya 8 dengan tindakan seperti itu. Kira-kira faktor pendukung apa yang kira-kira dapat membantu, mungkin yang dapat mendukung nantinya Bu Anda dalam mengajar? Tentunya sebelum masuk kelas dengan membawa materi announcement, saya juga berkolaborasi dengan rekan sejawat bahasa Inggris. Di sini ada 4 sama saya guru bahasa Inggris. Jadi sebelum saya menyampaikan materi itu, saya akan berkolaborasi dulu, menanyakan kira-kira apa sih kekurangan dari RPP yang akan saya bawa, dari modul ajar yang akan saya bawa ke kelas. Setelah itu mungkin seperti media pendukung lainnya ada sound system, LCD. Jadi saya akan memperlihatkan contoh dulu, ini loh contoh video yang akan kalian buat nanti di rumah bersama teman kelompoknya, seperti itu tadi. Luar biasa. Proses pelajaran mengajar yang akan
dilaksanakan oleh Bu Anda. Kira-kira kapan waktu bisa kita lakukan observasi nantinya Bu Anda? Oke, seperti yang saya beritahu di awal tadi, mungkin besok ya Pak Ajit ya, di jam pertama ya. Kebetulan saya mengajar di 10 PJT 1, PJT 2 jam pertama. Jam pertama berarti jam 8. jam 8.00 Ya, 8.00. Sampai jam berapa nantinya? Itu sampai jam 9.35 Pak Ajit. Jam 35 ya, di Oke. kelas 10 PJAT ya. Ya, PJAT 1 PJAT 2. PJT 2 Pak Ajit. PJAT 2. Ya. Baiklah. Apalagi yang mungkin yang ingin disampaikan, mungkin keresahan atau cukup dari Bu Anda? Nggak ada sih, cuma semoga aja nanti besok observasi yang Pak Ajit lakukan terhadap saya bisa berjalan dengan lancar dan siswa itu mampu menerima materi saya dengan baik. Seperti itu sih Pak Ajit. Amin. Terima kasih banyak atas waktunya Bu Anda ya. Sama-sama Pak Ajit. Rencana yang luar biasa. Semoga besok kita bisa diberi kesehatan, bisa bertemu di kelas 10 PJAT 2 ya. Ya, Terima kasih. Mungkin itu saja dari saya. Atas waktunya saya ucapkan terima kasih. Baik, itulah hasil pra observasi saya dengan rekan guru sejawat saya di sekolah. Gimana kabar Bu Anda? Sehat? Alhamdulillah sehat Pak Ajit. Pak Ajit gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Di cuaca yang tidak menentu ini kita diberi kesehatan. Alhamdulillah. Gimana proses belajar mengajar di kelas kemarin yang Bu Anda rasakan? Oh, senang sih Pak Ajit ya. Ya. Senang banget karena selain anak-anak itu cukup aktif di dalam kelas, mereka juga semangat dalam proses pembelajaran kemarin. Jadi ada umpan balik ketika saya mengajar, anak-anak itu juga semangat, itu umpan balik yang luar biasa dari anak-anak untuk saya. Seperti itu Pak Ajit. Oke, tapi pertama Bu Anda rasa senang serta anak-anak aktif serta banyak umpan balik ya. Iya. Bagaimana tujuan dari pembelajaran Bu Anda? Apakah tercapai atau bagaimana Bu Anda yang Bu Anda rasakan? Tujuan saya kemarin kan bagaimana anak-anak itu bisa mengerti, menganalisis apa sebenarnya yang materi yang saya sampaikan kemarin. Kan materi saya sampaikan ke announcement ya Pak Ajit ya. Iya. Bagaimana anak-anak bisa mengerti apa sih announcement itu, bagaimana anak-anak bisa mengerti cara pembuatan announcement, karena pembuatan announcement kan begitu juga kemarin Iya. ada bentuk audio, video dan juga tulisan seperti itu. Jadi tujuannya tuh 70% tercapai sih Pak Ajit. Bisa tercapai Iya. ya? Oke. 70% tercapai tadi, kira-kira yang paling menarik dari Bu Anda dari video, audio, ataupun gabungannya, kira-kira anak-anak lebih tertarik di bagian mana dari Bu Anda? Dari tugas kemarin kan saya bagi dari beberapa kelompok ya, menjadi beberapa kelompok itu untuk membuat tugas. Kalau menurut saya yang menarik sebenarnya video ya Pak Ajit ya, karena itu kan tugas di rumah. Saya kasih waktu seminggu untuk membuat video tersebut. Ternyata mereka itu punya bakat gitu loh, punya bakat dalam mengedit sebuah video, dalam membuat sebuah video. Dari situ membuat saya ternyata anak-anak SMK ini punya bakat lain. Bakat lain kan Iya. selain di jurusannya sendiri ya? Iya betul. Mantap, luar biasa. Kalau apa namanya, Bu Anda kemarin kan ada ice breaking, ada Iya, apa betul. namanya PSE-nya juga ya. Iya. Mungkin dari bisa direfleksikan bagaimana proses ice breaking-nya Bu Anda, apa yang dirasakan Bu Anda, apa yang dirasakan anak-anak kemarin? Nah, ice breaking itu tentunya itu
membangkitkan semangat anak-anak. Jadi bisa ditaruh di awal pembelajaran, di tengah maupun di akhir pembelajaran tadi ya. Jadi kebetulan kemarin kalau nggak salah sebenarnya saya taruh di tengah ya, di tengah pembelajaran ya. Karena di situ saya lihat siswa tuh kayak udah mulai ngantuk gitu dengan materi yang saya sampaikan. Jadi mau nggak mau saya harus masuk menggunakan ice breaking di situ. Nah, KSD ini kan saya tahu di awal pembelajaran ketika mereka itu setelah saya absen, saya suruh mereka berdoa. Seperti itu sih Pak Jit. Terus ada juga pembelajaran diferensiasi saya tampilkan di situ ya Pak Jit ya. Iya, diferensiasi ya. konten. Iya, konten atau apa? ya. Menurut Bu Anda? Kalau menurut saya itu loh Pak Jit, yang saya menyuruh mereka membuat tugas dengan bentuk yang berbeda-beda, ada audio, video dan tulisan seperti itu. Seperti itu bisa dikategorikan kalau menurut Bu Anda itu masuk ke mana? Apakah konten, ataukah proses, ataukah hasil nanti? Diferensiasi konten ya? Produk betul ya? Produk betul. Atau hasil ya, produknya? Ya. Oke, berarti tadi Bu Anda sudah melihat 70% anak-anak itu tercapai ya? Iya. Oke, kira-kira ini Bu Anda kedepannya kira-kira dari awal juga dari pembukaan pas sesi, kira-kira dari proses ini kira-kira apa yang mau ditingkatkan oleh Bu Anda nanti? Mau ditambah seperti apa mungkin kira-kiranya? Mereka kan berdoa, apakah cukup dengan berdoa? Terus ataukah mau ditambah lagi gitu atau cukup gitu, gimana? Kalau menurut saya cukup ya, karena ini kan masih dalam ranah sekolah, jadi cukup dengan berdoa. Sebelum mulai pembelajaran anak-anak itu cukup diawali dengan berdoa lalu absen. Setelah itu baru refleksi pembelajaran di minggu sebelumnya, baru masuk ke materi seperti itu sih Pak. Jadi refleksi pelajarannya atau gimana nanti? Refleksi materinya dong. Materi yang sebelumnya ya. Yang sebelumnya materi yang sudah selesai, tapi saya refleksi lagi. Jadi mereka tuh akan ingat lagi minggu lalu tuh belajar apa sih sebelum masuk ke materi baru seperti itu. Terus kalau untuk ice breaking, kalau Bu Anda kayaknya saya rasa banyak sekali ya. Banyak dong. Ya, jadi nggak cuma satu ice breaking saya tuh banyak sekali ice breaking. Cuma kemarin kan karena waktu pembelajaran nggak mungkin ice breaking terus kan. Yeah. Jadi ice breakingnya masukin satu aja deh, gimana anak-anak biar bisa semangat lagi gitu. Oke, luar biasa ya. Iya. Terus mengenai tadi yang 70% itu kira-kira dari Bu Anda sendiri kira-kira kedepannya mau nggak meningkatkan lagi ke poin yang lebih tinggi atau bila perlu 100% ya. Tapi kayaknya saya harus melihat situasi dulu, siswanya seperti apa untuk bisa membuat mereka tuh pembelajaran saya ini bersama siswa itu menjadi 100%. Situasi sih, ya situasi. Oke, kira-kira dari langkah selanjutnya ini Bu Anda kira-kira apa langkah dari step-step mungkin dari Bu Anda dari 70 mau ke 100 tadi, kira-kira apa yang harus Bu Anda lakukan terlebih dahulu? Ini sih, apa sih materi saya, mungkin saya tambah dengan video pembelajaran kayaknya, menambah video pembelajaran, Jadi kita cut ya. Tadi sampai materi. Oke. Kira-kira nanti menurut Bu Anda tadi kan dari angka 70%, 100%, kira-kira langkah-langkah apa yang nanti Bu Anda akan ambil biar step-stepnya anak-anak itu nyampe nanti 100%? Sepertinya saya akan menambah video pembelajaran menarik gitu. Selain video pembelajaran, saya juga akan menambah contoh-contoh dari materi yang akan saya sampaikan berikutnya, sehingga anak-anak itu mudah memahami apa sih sebenarnya materi yang saya sampaikan hari itu, seperti itu Pak. Berarti berdiferensiasinya juga nambah juga ya? Iya betul. Di diferensiasi apa nih dari Bu Anda? Mungkin diferensiasi proses. Proses ya? Iya betul. Proses atau konten ya? Iya. Terus ada lagi yang ingin dikembangkan ke depannya lagi? Selain tadi materinya? Mungkin saya lebih ke student center gitu. Jadi siswanya lebih aktif daripada saya. Pengennya seperti itu gitu. Jadi saya cukup
jelaskan di awal sedikit saja, nanti anak-anak yang mencari penjelasan dari materi yang saya jelaskan. Berarti penjelasan seperti yang berpusat pada siswa itu Ya, sendiri ya? berpusat pada siswa itu sendiri, seperti pembelajaran kita sekarang kan kurikulum kita kurikulum mereka belajar siswa yang berperan aktif dan ada guru seperti itu kan. Luar biasa di Wanda ini ada sosok guru yang mungkin dapat dambakan oleh muridnya nanti ya. Ya Pak Haji, Oke, terima luar kasih. biasa. Terus mungkin terakhir dari Bu Wanda, dari hasil kita berpraktikan barusan, kira-kira menurut Bu Wanda bagaimana dengan kelas Bu Wanda sekarang, tempatnya atau apa? Apakah sudah cukup seperti itu atau apa yang dikembangkan lagi? Ya, seperti saya jelaskan di awal tadi, sebelumnya tadi. Ya. Jadi saya akan mengubah konsep kelas saya nanti. Yang tadinya saya yang selalu aktif di situ sebagai guru, saya akan bikin siswa itu lebih aktif daripada saya. Dan mungkin saya akan mengelompokkan mereka ya. Mengelompokkan? Yang mengelompokkan misalnya di dalam satu kelompok itu ada yang benar-benar bisa, sama yang sedang saja, sama yang tidak bisa. Jadi nanti teman-teman yang benar-benar bisa di situ akan membantu sesama temannya yang ada dalam kelompok seperti itu aja. Jadi nggak dikelompokkan yang pinter-pinter banget, enggak. Dicampur lah di situ. Oh ya, berarti dalam prosesnya juga nanti Ya. nanti kan awal tadi Bu Wanda sudah mau pertamanya sudah hasil atau produknya Ya. sudah dipublikasikan. Terus yang kedua tadi tentang materinya juga ya. Sama Ya. terakhir sekarang tentang proses, luar biasa. Bu Wanda kalau ini sudah tercapai, saya yakin nih Bu Wanda pasti bisa nih, karena semangat dari Bu Wanda luar biasa. Dari gaya bahasa Bu Wanda mungkin cepat diterima nanti ya. Iya, terima kasih Luar Pak Haji. biasa. Ada lagi yang ingin ditindaklanjut ke depannya Bu Wanda? Mungkin kita bisa sering sharing gini Pak Haji ya, Siap, siap. biar bisa mendapatkan solusi dari permasalahan yang ada terhadap siswa Siap. di kelas. Oke Bu Wanda, karena waktu juga, ada lagi yang ingin disampaikan sebelum kita akhiri? Cukup Pak Haji. Oke. Di terakhir dari saya, tetap semangat Bu Wanda ya, Ya. karena murid kita adalah cermin dari anggota kita sendiri. Betul Makin sekali. kita asik di kelas, mungkin anak-anak juga bisa asik. Iya, Oke, terima mungkin kasih. itu saja dari saya Bu Wanda, tetap semangat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.